Cerita kali ini tentang seorang budak. Diceritakan bahwasannya ada seorang laki-laki kaya raya. Dia membeli seorang budak. Kemudian si budak tersebut berkata, "Wahai tuanku, saya menginginkan 3 syarat darimu, dan boleh sampean membeli saya, dan saya juga mau ikut kepadamu, asalkan 3 syarat ini kamu atau Anda penuhi." Kemudian si laki-laki berkata, "Oke lah, kalau memang kamu minta seperti itu, ya enggak apa-apa. Coba sebutkan syaratmu." Syarat yang pertama, saya minta panjenengan nanti jangan sekali-kali mencegahku untuk sholat ketika telah datang waktunya. Terus yang kedua, saya akan menjamu Anda, saya akan bekerja dengan Anda, saya akan melayani Anda di waktu siang, dan jangan sekali menyibukkanku di waktu malam. Dan yang ketiga, saya minta ketika nanti Anda telah membeliku, buatkanlah untukku sebuah rumah, yang mana rumah tersebut hanya saya saja yang menempati, tidak ada orang lain selain aku. Kemudian si laki-laki tersebut berkata kepada si budak, "Oke lah, kalau itu maumu akan saya tepati. Ini ada satu rumah, coba lihatlah. Dari rumah-rumah ini mana yang cocok darimu? Aku ada beberapa rumah." Kemudian mereka bersama-sama mengelilingi rumah tersebut, melihat sebuah rumah yang rusak, atapnya rusak, temboknya juga sedikit rusak. Rumahnya ndak enak, nggak mau dipakai, ndak nyaman, tapi memang sepi. Lalu rumah tersebut yang dipilih oleh si budak. Kemudian si laki-laki tersebut berkata kepada si budak, "Kenapa kamu memilih rumah yang rusak?" Jawab si budak, "Wahai tuanku, apa kamu tidak mengetahui bahwasannya bangunan yang rusak ini bisa saya jadikan bersama Allah menjadi ramai, dan bisa menjadi taman yang indah bagiku." Kemudian karena hal tersebut, si budak tersebut menyantai, tadi bisa menguasai tempat tersebut di waktu malam ketika dia tidak khidmah atau tidak melayani rajanya. Di sebagian malam, si raja ini sedang berkumpul dengan temannya. Temannya dikumpulkan untuk minum-minum dan untuk bermain-main, bersenang-senang. Ketika separuh malam, teman-temannya mulai pulang satu persatu. Satu pulang, satu pulang, satu pulang, satu pulang.
sampai temannya tidak ada sama sekali yang berada di situ. Ketika sudah sepi, si raja ini mulai mengelilingi rumah, mengecek bagaimana keadaan di samping sana, di samping sini. Sampailah penglihatannya di salah satu rumah yang dipilih oleh si Buddha tersebut. Ketika melihat rumah tersebut, dia melihat ada sesuatu yang memancar, atau dia melihat semacam obor yang digantungkan di langit. Sementara si Buddha ini sedang dalam keadaan sujud bermunajat kepada Tuhannya sambil berkata, Ilahi aujabtu alaiya khidmata maulaya naharon walaulahu mashtaghaltu illa bi khidmatika layali wa nahari fa'adhirni rabbi. Wahai Tuanku, saya mempunyai kewajiban untuk khidmat, untuk melayani rajaku di waktu malam, dan agar saya tidak akan menyibukkan diriku kecuali menjadi buddhamu, berkhidmat kepadamu, hormat kepadamu di waktu malam. Dan ketika di siang hari, semoga Engkau mengampuni dosa-dosaku. Wahai Tuanku. Si raja ini tidak henti-hentinya melihat si budaknya sampai matahari muncul. Ketika matahari muncul, damar atau obor tadi naik ke atas. Pintu rumahnya akhirnya tertutup rapat seperti sedia kala. Kemudian datanglah seorang laki-laki dan memberi kabar pada perempuan yang ada di rumahnya, atau si raja tersebut pergi mendatangi istrinya untuk menceritakan sesuatu yang terjadi di malam itu. Ketika di malam yang lain, si raja ini bersama dengan istrinya pergi ke kamar sang budak, ingin menyaksikan langsung bagaimana sebenarnya keadaan yang terjadi. Seperti yang telah lalu, ada damar yang bergantung di atas langit, sementara si Buddha ini sedang sujud dan bermunajat sampai waktu terbitnya matahari. Kemudian si Buddha tersebut sambil berdoa, kemudian mereka memanggil si Buddha tersebut. Wahai Buddha, sekarang juga kamu saya merdekakan karena Allah, sehingga kamu ada waktu luang untuk khidmah, untuk tadarruk, untuk bermunajat kepada Allah dimanapun dan waktu kamu berada. Saya minta maaf telah menjadikanmu budak. Sambil mereka berdua menceritakan apa yang telah dilihatnya dari keramatnya kepada Allah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Loh, ketika si Buddha itu mendengar apa yang diceritakan oleh rajanya, lalu seketika
Si budak itu mengangkat tangannya, kemudian, ilahi kuntu as'alu alla takshifas satri wa alla taghir hali fa idza kashaftahu faqbidni ilaika. Wahai Tuanku, saya kan telah minta kepadamu untuk tidak membuka tutupku, untuk tidak memperlihatkan keadaan atau tingkahku selama ini, untuk tidak menunjukkan kewalianku. Maka ketika ini semua telah terbuka, maka saya siap untuk dicabut dan kembali kepada Engkau. Seketika itu juga si budak tersungkur dalam keadaan mati, dan semoga Allah memberi rahmat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hal yang bisa dijadikan hikmah untuk cerita kali ini adalah keadaan apapun yang menjadikan kita bekerja, maka kita coba untuk sesuai dengan job kita masing-masing. Dan waktunya beribadah, kita juga harus beribadah, agar semoga kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Wallahu a'lam bishawab.